warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Anisya dengan NIM A01323039. Di sini saya akan menjelaskan supply chain management itu. Apa sih ya? Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah berjalan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan supply chain tentang produk Nike dan PT Semen Gresik. Nah, yang pertama di sini ada Nike Inc. Nike adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Mereka terkenal karena mensponsori beberapa olahragawan profesional yang ada di dunia. Nah, di sini ada serangkaian proses produksi Nike. Yang pertama ada komponen cutting. Pada proses ini, setelah penentuan style dan desain, selanjutnya pada proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk OP. Nah, kemudian yang kedua ada setting atau sewing. Bahan baku yang telah dipotong sesuai dengan pola kemudian dijahit dengan teliti sampai menjadi upper sepatu. Lalu yang ketiga yaitu outsole production atau outsole, merupakan bagian paling bawah pada sepatu yang menyentuh tanah. Nah, outsole yang dipasang ini yang berkualitas baik dan tidak licin. Lalu yang keempat yaitu ada insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu yang bersentuhan dengan telapak kaki. Insole dibuat senyaman mungkin, lembut, empuk, sehingga pengguna betah untuk memakai sepatu. Nah, yang kelima ini ada stock fitting, proses kerja yang menghubungkan bagian-bagian dari bottom sepatu yaitu antara midsole dengan outsole sampai terbentuk menjadi bottom sepatu. Nah, yang terakhir ini ada proses assembly. Pada proses assembly, bagian-bagian sepatu disatukan lalu digabungkan menjadi sebuah sepatu. Kemudian selanjutnya mulai proses pengecekan dan pengemasan. Nah, pada pabrik sepatu ini tentunya membutuhkan supplier. Supplier apa aja sih yang dibutuhkan dari perusahaan Nike tersebut? Nah, yang pertama ini di sini ada supplier kulit jika memproduksi sepatu kulit. Lalu supplier kain, supplier benang sepatu, supplier karet atau bahan spons yang bagian sol. Terus supplier mesin produksi contohnya cutting, mesin press, mesin heel sting, dan toe lasting. Supplier kardus, supplier plastik, dan supplier cat sepatu atau bisa juga custom. Nah, di sini ada tabel rantai pasok, yaitu yang pertama adalah perkebunan kapas. Nah, perkebunan kapas ini akan menghasilkan pemasok benang, pemasok dan pemasok kain. Terus perkebunan karet. Perkebunan karet bisa menjadi pemasok karet. Lalu penghasil busa. Penghasil busa ini bisa menjadi pemasok busa. Lalu penghasil kardus dan karton atau hutan. Nah, hutan itu bisa menjadi industri kardus dan kertas. Nah, dari pemasok-pemasok yang ada di atas, kita akan letakkan di gudang bahan baku. Lalu setelah di gudang bahan baku, kita alihkan kembali ke pabrik pembuatan sepatu. Nah, di sini setelah pabrik pembuatan sepatu sudah jadi, sepatunya sudah jadi, lalu menuju ke pengujian sepatu. Nah, setelah ke pengujian sepatu di sini yaitu ada pengemasan sepatu terlebih dahulu. Setelah sudah diuji sepatu itu kuat, maka kita pergi ke pengemasan sepatu. Lalu kita kirim ke gudang sepatu. Setelah itu distributor sepatu. Nah, distributor sepatu ini akan mengirim sepatu tersebut ke toko sepatu, online shop, dan juga pasar internasional. Lalu sepatu itu akan dibeli oleh konsumen. Nah, titik terakhir di sini adalah konsumen. Nah, di sini yang ada di dalam negeri saya mengambil PT Semen Gresik.
PT Semen Gresik merupakan salah satu anak perusahaan PT Semen Indonesia atau Persero yang didirikan pada tahun 2013. Lokasi kantor pusatnya yaitu berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pabrik semen Kabupaten Tuban. Nah, berhubung saya di sini yaitu NIM ganjil, nah saya akan menjelaskan aliran yang lebih jelas tentang PT Semen Gresik yang berada di dalam negeri ini. Supply chain PT Semen Gresik. Nah, di sini supply chain-nya yaitu yang pertama menyebutkan bahan baku. Nah, bahan bakunya apa aja sih? Yaitu di sini ada batu kapur, tanah liat, silica, dan gypsum. Nah, di sini bahan baku kita masukkan ke PT Gresik. Lalu setelah diolah di dalam PT Gresik, kita berikan kepada distributor kita. Lalu setelah distributor mengirim lagi ke dalam retailer. Nah, setelah sudah di retailer, baru konsumen bisa membeli semen Gresik tersebut. Lalu strategi. Nah, strategi yang digunakan oleh PT Semen Gresik adalah strategi push strategi. Supplier. Semua bahan baku PT Semen Gresik dimiliki oleh perusahaan sendiri, kecuali gypsum yang didapat dari PT Petrokimia dan impor dari Thailand, Australia, dan Filipina. Inventory. PT Semen Gresik memiliki unit gudang penyangga pengoperasian 22 packing unit plant di lokasi yang strategis serta didukung oleh 361 distributor nasional untuk menjamin kelancaran pemasokan semen ke seluruh penjuru Nusantara. Distributor, pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari PT Semen Gresik, lalu bisa dikirim menggunakan PT KAI atau kereta, truk, dan juga kapal laut. Retailer. Nah, retailer di sini merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari distributor namun bisa dijual kembali ke customer lain. Retailer dari produk semen sendiri salah satunya adalah toko bangunan. Nah, yang terakhir ada customer. Customer merupakan pihak yang menggunakan produk secara pribadi dan tidak diperjualkan kembali. Strategi supply chain yang digunakan oleh PT Semen Gresik adalah responsiveness yang akan menurunkan keefektifan rantai pasok atau supply chain.